Selamat siang Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan belajar pada siang ini tema mengenal dan mengerti anak berkebutuhan khusus. Tema ini sengaja saya pilih dan sebenarnya mempunyai isi ataupun memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu untuk mengerti siapa yang disebut anak berkebutuhan khusus. Dan jikalau anak-anak seperti ini ada di dalam kelas di mana anak-anak kita juga berada, tentu kita dapat mengerti mereka dengan lebih baik. Dan jikalau Bapak Ibu sendiri memiliki anak-anak yang mungkin menghadapi ataupun mempunyai hambatan di dalam perkembangan mereka, maka apa yang akan disampaikan hari ini juga akan memberikan pertolongan untuk Anda. Kita akan menggunakan PowerPoint, dan saya mempunyai waktu yang tidak banyak, walaupun sebenarnya tema saya sangat banyak. Saya akan berusaha untuk menyampaikannya sekalipun mungkin agak cukup cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang diharapkan untuk juga bisa mempersiapkan pertanyaan jikalau ada, sehingga setelah akhir daripada sesi ini kita ada kesempatan untuk bertanya jawab. Ya, mengenal dan mengerti anak berkebutuhan khusus. Apa yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus? Apakah itu berarti mereka yang mempunyai kesulitan membaca, ataupun mereka yang mendapatkan kesulitan berkonsentrasi, ataupun mereka yang berduduk di kursi roda, apakah juga termasuk mereka yang disebut dengan difabel gitu ya. Nah, kita akan menemukannya di dalam pembicaraan kita siang ini. Nah, berbeda itu normal. Itu mempunyai satu arti khusus untuk saya, Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang kalau kita melihat ada perbedaan, ketidaksamaan yang dihadapi atau dimiliki oleh orang lain, kita langsung menganggap bahwa itu mungkin sesuatu hal yang kurang begitu ya. Misalnya, ada anak-anak yang akan menggunakan kaki untuk mereka makan, karena mereka tidak mempunyai kedua belah tangan. Dan mereka akan menggunakan mulut untuk melukis, karena mereka tidak memiliki kedua belah tangan tadi. Apakah memang kemudian kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang humanless, yang kemudian mempunyai arti kemanusiaan yang separuh? Apakah kemudian kita menggolongkan mereka dengan orang-orang yang tidak bisa melakukan banyak hal, ataukah kita menyebut mereka disabled? Ya. Dan hari ini Bapak Ibu akan belajar satu istilah yang juga harus kita pergunakan lebih sering ke depan. Kita mengenal disable. Apa itu disable? Disable itu adalah tidak mampu melakukan banyak hal sendiri sehingga memerlukan alat bantu atau orang lain untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Dan istilah disable ini sudah dipakai di mana-mana. Bapak Ibu juga mungkin sering mendengar, dan juga istilah disable ini kemudian ada di pintu-pintu toilet khusus begitu ya. Jadi menggolongkan orang-orang yang tidak memiliki kelengkapan tubuh atau tidak memiliki kemampuan itu sebagai orang yang disable atau tidak mampu melakukan banyak hal sendiri. Sedangkan pengertian disable hari ini sudah sangat mempunyai arti yang sebenarnya sudah harus berubah begitu ya. Saya sendiri berusaha atau berupaya untuk kita lebih sering menggunakan istilah difabel atau differently able people. Nah, differently able people itu diartikan mampu melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan orang lain, baik dengan menggunakan alat bantu atau pertolongan orang lain. Jadi, difabel ini adalah istilah yang sebenarnya lebih cocok untuk menggambarkan saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang memiliki kemampuan yang berbeda.
Jadi mereka bukan tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda dengan kita. Misalnya, seorang anak yang tidak memiliki kedua belah tangan tadi, mereka akan menggunakan kaki untuk mereka makan. Tidak perlu disuap karena kaki juga bisa memberikan pertolongan yang besar untuk mereka juga bisa makan sendiri. Atau ketika mereka akan melukis, mereka akan menggunakan mulut atau juga menggunakan kakinya, jari-jari kaki untuk melukis. Ini adalah satu pengertian bahwa mereka mampu melakukan sesuatu tetapi dengan cara yang berbeda. Banyak anak-anak kita yang lain juga memiliki perbedaan seperti ini. Misalnya, ada anak yang mengerjakan soal itu sungguh lama gitu ya, tetapi ada anak-anak yang cepat sekali. Anak-anak yang harus mengerjakan dengan waktu yang lebih lama, mereka bisa mampu mengerjakan, hanya membutuhkan waktu lebih panjang, itu saja. Apakah ini bisa kita terima? Ya, sehingga differently able juga merupakan satu kelompok masyarakat yang sama seperti siapapun. Ya, mereka memang hanya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan cara yang berbeda saja, tetapi mereka mampu melakukan banyak hal, mandiri bahkan. Sehingga kita tidak perlu kaget atau kita tidak perlu kemudian sinis gitu kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan dengan pertolongan benda atau alat tertentu, atau dengan perpanjangan waktu, atau dengan bantuan shadow teacher dan sebagainya, karena mereka memiliki kemampuan, tetapi mereka juga memiliki cara yang berbeda dengan orang-orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Ya, dan saya harap istilah disable dan difable ini cukup jelas, sehingga kita lebih move on gitu, dan ke depan kita akan lebih menggunakan istilah difable atau difabilitas di Indonesia. Nah, difabel itu fokus pada kelompok apa saja? Mari kita lihat di dalam penjelasan berikut. Difabel itu fokus pada kelompok anak dan dewasa dengan luka bakar, anak dan dewasa dengan sakit kronis, anak dan dewasa dengan HIV/AIDS, anak dan dewasa dengan keterbatasan fisik, anak dan dewasa dengan keterbatasan intelektual, anak dan dewasa dengan gangguan neurological. Di dalam gangguan neurological ini termasuk juga mereka yang mempunyai gejala autisme. Anak dan dewasa dengan gangguan darah, anak dan dewasa dengan tunarungu wicara, anak dan dewasa dengan tunanetra. Jadi banyak sekali sebenarnya kelompoknya. Jadi mereka yang disebut difabel bukan hanya mereka yang masuk di dalam golongan keterbatasan fisik saja, atau mereka yang duduk di kursi roda, tetapi juga seperti yang saya sebutkan tadi, atau yang ada di dalam poin ini, bahwa begitu banyak kelompok yang juga termasuk difabel yang mungkin selama ini kita belum menyebutnya demikian, atau kita tidak tahu mereka ada di dalam kelompok apa. Ya, jadi difabel itu banyak sekali dan ragamnya, dan semuanya juga patut mendapatkan perhatian, bahkan mendapatkan perlindungan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 6 ayat 2 ditulis setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Sayang sekali di dalam undang-undang kita masih menggunakan istilah cacat, Bapak Ibu. Sementara kita tadi sudah move on ya, kita memakai istilah difabel atau differently able people. Jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia sendiri memberikan perlindungan, memberikan jaminan bahwa setiap mereka yang difabel itu berhak memperoleh pendidikan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kemampuan mereka. Jadi sebenarnya siapapun tidak berhak untuk mengatakan anak ini tidak boleh sekolah di sini, atau mereka harus sekolah di sana yang memang khusus untuk anak-anak difabel gitu ya. Jadi sebenarnya kita yang selama ini mempunyai pemikiran yang sangat cepat gitu. Kita yang menganggap bahwa
mereka yang difabel harus ada di sekolah khusus. Walaupun sebenarnya pemerintah kita sendiri betul-betul menggalakkan, mengupayakan supaya sekolah-sekolah umum juga bisa menerima mereka yang difabel. Mereka yang masih bisa bergabung dan masih bisa mengikuti pelajaran sebagaimana anak-anak lainnya, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Baiklah, kemudian juga ada seorang teolog yang juga menyampaikan satu penjelasan yang sangat baik yang akan kita saksikan berikut ini. Webb Mitchell mengatakan bahwa manusia tidak mungkin berkondisi sepenuhnya tidak mampu. Jikalau seseorang memiliki kondisi demikian, ia tetap disertai dengan kemampuan, karunia, dan bakat yang lain yang diberikan Tuhan. Adalah penting bagi komunitas untuk menerima dia karena dia adalah bagian yang berarti dalam masyarakat. Semua orang, terlepas dari apa yang mereka dapat atau tidak dapat lakukan, diingatkan bahwa nilai mereka tidak didasarkan pada tindakan mereka, tetapi hakikat yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca sekali lagi di dalam hati. Ini mempunyai arti yang sangat penting sekali, bahwa penerimaan kita kadang-kadang itu berdasarkan apa yang orang itu bisa kerjakan. Kadang-kadang kita menilai seseorang dengan kontribusinya. Dan kita lupa melihat hakikatnya, bahwa dia juga manusia. Dan dia juga mempunyai kelengkapan keutuhan sebagai manusia yang harus kita terima. Sehingga apa yang terjadi, kemudian kita memisahkan mereka. Kita membuat satu pemisahan dan menganggap bahwa mereka tidak memiliki kemampuan yang wajar, yang sama dengan kebanyakan atau dengan orang-orang yang disebut normal. Sehingga kita memisahkan mereka dan membuat pengkotak-kotakan gitu ya. Bahkan nanti kemudian kita akan melihat bagaimana pandangan umum terhadap ABK. Sebelum saya berlanjut, Bapak Ibu, ada satu fakta yang penting ya tentang pembentukan konsep yang harus kita ketahui. Pembentukan konsep pada orang berbakat, ya, ini orang berbakat, dia membutuhkan 4-14 kali penjelasan untuk sampai mengerti konsep tersebut. Sedangkan pada orang kebanyakan itu 14-250 kali penjelasan. Pada difabilitas itu dibutuhkan pembentukan konsep 250-3.500 kali penjelasan. Perbedaannya jelas sekali ya, bahwa konsep tersebut mungkin bisa diterima, bisa dimengerti, dan juga bisa dikuasai jikalau dia dijelaskan berkali-kali tersebut. Tetapi berapa banyak daripada kondisi kita yang kita tidak cukup sabar untuk sampai pada pembentukan konsep yang lengkap. Kita kemudian merasa bahwa terlalu lambat, padahal mungkin Bapak Ibu baru mencoba beberapa kali saja menjelaskan. Kalau dikatakan tadi bahwa untuk orang berbakat saja membutuhkan 4-14 kali penjelasan, coba kita perhatikan. Sehari-hari di rumah, kalau kita bersama dengan anak-anak, apalagi di dalam musim pandemi, di mana mereka harus juga belajar di rumah dan kita juga harus bekerja di rumah, kita merasa sangat keberatan jikalau harus menjelaskan beberapa kali untuk hal yang sama. Ya, kita sudah merasa bahwa, aduh begitu aja kok kamu nggak ngerti. Kita lupa bahwa memang ada proses di dalam pembentukan konsep yang kemudian bisa dimengerti oleh seseorang. Sehingga kemudian kita gampang marah, kita gampang naik pitam karena menganggap kita sudah beribu-ribu kali menjelaskan. Padahal mungkin itu baru kali kedua atau ketiga. Sehingga memang banyak orang tua yang merasa bahwa anak saya nggak bisa apa-apa karena penjelasan yang saya sampaikan itu tidak pernah dia mengerti, padahal penjelasan tersebut belum cukup untuk membuat satu konsep tersebut dia kuasai. Sehingga dengan mengerti bahwa pembentukan konsep membutuhkan berkali-kali penjelasan, saya harap Bapak Ibu juga bisa melakukan yang sama kepada anak-anak kita, bahwa
Kita perlu mengingatkan mereka tidak sekali, dua kali, tetapi bahkan sampai beratus-ratus kali tanpa nada marah. Nah, ini tentu tidak mudah, dan ini tentu bukan sesuatu hal yang kemudian dapat dikerjakan oleh semua orang, tetapi kita harus berupaya. Karena apa? Karena memang proses itu harus terjadi, dan kita nggak bisa terus mengharapkan satu hasil yang pasti tokcer gitu setelah kita mengungkapkan 2-3 kali saja. Ya. Nah, untuk lebih mengerti siapa sih atau saya mau mengerti anak berkebutuhan khusus, siapakah mereka? Pandangan umum masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus adalah bahwa mereka ketakutan jikalau anak mereka kemudian meniru perilaku ABK atau anak berkebutuhan khusus tersebut jikalau ada dalam satu kelas yang sama. Kemudian ada beberapa pemikiran juga yang sangat-sangat keliru ya, bahwa mereka takut dapat menular begitu ya. Apakah mungkin teman-teman sekelas anaknya ada yang mungkin cuma 1-2 anak di dalam satu kelas yang berjumlah 20 anak gitu ya. Dan mereka merasa bahwa jikalau ada anak-anak misalnya bergejala autistik di dalam kelas anak saya, bisa saja itu menularkan hal tersebut kepada anak saya. Padahal Bapak Ibu kita tahu bahwa autisme itu bukan satu penyakit, itu adalah satu kondisi yang harus dikoreksi. Itu bukan satu yang contagious, yang bisa menularkan kepada anak yang lain. Atau pada orang tua tadi yang takut anaknya meniru perilaku ABK. Bisa saja dia meniru, tetapi itu tidak membuat kemudian dia juga menjadi pasti mempunyai gejala atau simptom autistik atau apapun juga. Kemudian orang berpikir bahwa reputasi kelas atau sekolah menjadi tidak baik jikalau anak-anak tersebut ada di kelas anak saya. Ya, atau mereka kemudian berpikir adanya karma atau stigma terhadap orang tua ataupun keluarga. Pasti karena keluarga tersebut mempunyai hidup yang begitu buruk atau pernah melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain sehingga mereka memiliki anak seperti itu, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga mengakibatkan mereka akhirnya juga akan sangat terganggu jikalau anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas anak-anak bersama dengan anak-anak mereka itu kemudian diberikan shadow teacher. Shadow teacher itu ada satu pertolongan untuk mereka yang lebih lambat di dalam kelas atau membutuhkan pertolongan khusus gitu untuk dia kemudian mengikuti pelajaran. Shadow teacher bukan orang yang kemudian mengerjakan seluruh tugas yang harusnya dikerjakan pada anak, bukan. Shadow teacher bertugas untuk mengarahkan anak yang dibimbingnya tersebut untuk boleh memiliki kemampuan konsentrasi lebih baik dan juga menyelesaikan dalam waktu yang relatif tidak lebih lama daripada yang lain. Sebenarnya tidak ada kerugiannya sama sekali untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jikalau mereka mempunyai kesulitan untuk menerima, sebenarnya tidak beralasan. Karena anak mereka tidak memiliki kesulitan tersebut, tetapi memang ini diberikan khusus kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Tentu kepada anak-anak yang bisa, yang mampu, ya tentu tidak perlu. Jadi tidak usah khawatir jikalau memang anak-anak harus ada shadow teacher gitu. Jadi Anda sebagai orang tua anak-anak yang able-bodied atau sebagai orang tua anak-anak yang reguler tidak perlu susah hati. Karena shadow teacher tidak akan mengerjakan tugas anak tersebut, dia tetap akan mengerjakan. Dan dia hanya dibantu untuk memiliki konsentrasi, untuk memiliki kemampuan menyelesaikan tugasnya saja, tetapi tidak mengkoreksi ataupun tidak memberikan jawaban yang benar. Bukan itu memang maksudnya. Kita lanjut, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan seorang ABK sejak lahir sampai sekolah. Ya, supaya kita juga mengerti mereka menghadapi satu kehidupan yang sangat-sangat pelik, sangat rumit. Bukan hanya mereka, tapi seluruh keluarga.
Kehidupan seorang ABK sejak lahir dan sekolah dimulai dengan ibu yang memiliki kesulitan pada masa kehamilan dan kelahiran, kemudian mengalami berbagai pemeriksaan fisik dan terapi sejak kecil. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dari kecil hidupnya itu sudah dibawa ke sana kemari, sudah mengalami begitu banyak pemeriksaan dan sudah bertemu dengan begitu banyak dokter ataupun tenaga ahli tertentu. Sehingga kadang-kadang kalau saya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang akan mulai terapi, mereka sangat ketakutan karena dengan siapa lagi gitu bertemu, saya akan diapain lagi gitu ya. Ini karena memang hidup mereka dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu terapis ke terapis yang lain, dari satu ahli ke ahli yang lain gitu. Dan mereka lebih sering mengalami kelemahan fisik atau sakit ya, karena mereka juga mungkin ada kelainan jantung atau juga ada kelainan paru-paru atau juga mereka mempunyai kelainan fisik yang lain seperti kalau tadi Bapak Ibu lihat ada kelainan darah gitu ya, tentu mereka akan lebih sering tidak masuk sekolah atau mereka akan lebih sering di rumah sakit. Dan mereka sudah terbiasa terisolasi, kadang-kadang mereka harus berada di ruangan tertentu selama beberapa lama, tidak campur dengan anak-anak lain dan sebagainya. Dan juga sudah biasa untuk mendapat lebih banyak pertolongan, gitu ya, baik dari orang tuanya, ataupun dari neninya, atau dari mbaknya, atau dari supirnya, gitu ya. Jadi anak-anak seperti ini juga sering sekali dibantu oleh anggota keluarga yang lain, bukan hanya ada ayah ibu, tetapi juga kemudian ada opa, oma, kakek nenek, atau tante, om, dan keponakan, atau sepupu, dan sebagainya. Dan anak-anak berkebutuhan khusus sering mendapat penolakan di sekolah dan lingkungan sekitar. Sehingga saya menghimbau gitu ya, kalau kita memang masih memiliki mungkin kekakuan terhadap mereka gitu, untuk kita mulai terbuka gitu. Bahwa mereka juga perlu sekolah dan mereka juga harus berada di satu lingkungan gitu, sehingga mereka juga bisa berkembang. Mereka juga sering dianggap tidak dapat melakukan kegiatan yang umum. Mereka juga sering dianggap sangat-sangat tidak terampil gitu ya, sehingga kita seringkali melihat seperti ini langsung menolong atau mereka kemudian mendapatkan pertolongan yang berlebihan. Dan mereka mempunyai keterbatasan di dalam komunikasi, itu pasti banyak sekali anak-anak yang kemampuan komunikasinya itu juga sangat terbatas, jadi mereka sangat-sangat non-verbal, banyak sekali. Dan ritme hidup mereka juga berbeda gitu ya, karena mereka lebih banyak mengalami itu tadi pemeriksaan, terapi, dan kemudian melakukan ini itu, mungkin mencoba pengobatan ini dan itu, sehingga ritme hidup mereka memang tidak seperti kebanyakan yang lainnya. Dan ada beberapa anak-anak yang memang harus mengkonsumsi obat-obat tertentu supaya mereka tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya menampilkan ini, Bapak Ibu, untuk kemudian kita mempunyai respect juga gitu terhadap keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Bahwa mereka problemnya sudah cukup banyak, ya. Atau Bapak Ibu sendiri yang merasa bahwa anak saya mempunyai hambatan gitu. Hidup saya pasti akan lebih sulit. Mungkin betul, gitu. Tetapi saya percaya selalu ada kekuatan yang cukup juga untuk bisa mendampingi mereka. Sehingga jika Bapak Ibu mempunyai kesulitan ataupun mempunyai rasa bahwa kok kayaknya saya tidak terlalu dekat dengan orang tua yang orang tuanya si A atau si B yang mempunyai gejala tertentu gitu ya. Mungkin boleh memulai gitu. Karena kita juga menjadi satu sarana untuk memberikan kekuatan dan juga kita menjadi satu komunitas yang sehat karena kita juga menerima mereka. Kita tidak hanya menudingkan tangan gitu ya, bahwa anak kamu bisa nularin anak saya, anak kamu membuat kelas ini lebih ribut, anak kamu begini dan begitu. Tetapi betul-betul mengerti gitu bahwa mereka mempunyai satu pergumulan dan kesulitan yang tidak Anda miliki memang. Tetapi yang mungkin Anda juga bisa memberikan pertolongan dalam arti Anda sedikit terbuka. Dan jikalau memang ada di antara Bapak Ibu yang siang hari ini mendengarkan bahwa
Anda juga punya anak berkebutuhan khusus, saya percaya bahwa memang dunia ini juga perlu belajar tentang anak-anak kita. Kadang-kadang mereka nggak bisa terima, tapi memang mereka juga mesti belajar. Sehingga izinkan juga masyarakat atau dunia bisa mengenal anak-anak kita. Kita nggak perlu iritasi. Jikalau mereka kemudian merasa kita mempunyai kesalahan tertentu atau kita tidak bisa mengurus anak dan sebagainya, karena itu adalah pikiran di kepala orang yang kita nggak bisa rubah. Yang kita bisa ubah adalah kita punya sikap sendiri, bahwa dengan memiliki anak seperti ini, saya memiliki kemampuan lebih, saya memiliki kepekaan lebih, dan saya memiliki yang tidak dimiliki oleh orang tua lain, yaitu kepedulian dan cinta kasih yang lebih juga. Kehidupan seorang ABK pasca sekolah itu adalah satu kehidupan yang juga penuh dengan dilema. Kadang-kadang mereka tidak ada aktivitas dan kegiatan yang produktif, mengikut kemana orang tua atau orang dewasa lainnya pergi. Kadang ada yang mungkin cukup baik mengikuti kursus ataupun hobi. Kemudian ada yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga, tentu kalau dilatih ya, kalau tidak dilatih ya tidak bisa apa-apa. Mungkin juga ada ABK yang masih bisa kuliah atau melanjutkan studi di universitas atau sekolah tertentu. Mungkin juga ada ABK yang bisa bekerja, atau bahkan bisa menikah. Bisa mendapat kesempatan terlibat dalam kegiatan sosial. Kalau kita melihat ini semua, ini juga dialami oleh anak-anak yang able-bodied lainnya, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Dalam arti kata saya mau katakan, kehidupan bagi seorang ABK adalah kehidupan yang sama dengan yang lain. Mereka juga harus memiliki kesempatan dan mereka juga harus memiliki peluang untuk mereka juga bisa mengembangkan diri. Ya. Sehingga apa sih Bapak Ibu yang dapat kita lakukan gitu ya. Kalau saya memiliki anak yang berada di kelas sekelas dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, apa yang bisa saya lakukan? Atau jikalau saya memang punya anak berkebutuhan khusus, apa yang bisa saya lakukan? Yaitu pertama tentu Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada anak tentang kondisi teman sekelasnya. Penjelasan kepada anak-anak di dalam rumah tentang ada orang-orang yang berbeda di sekitarnya, itu harus dilakukan dari rumah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita mendapatkan katakanlah pendidikan yang buruk gitu ya dari orang di luar, sehingga mereka akhirnya turut membuli atau mereka juga turut menghina, mengejek mereka yang berkebutuhan khusus. Sebaiknya di rumah dijelaskan bagaimana teman sekelas kamu, sehingga kamu juga di dalam kondisi dia tertentu apa, kamu harus bantu, kamu juga harus mengerti, kamu nggak perlu takut, begitu ya. Nah, ini semua harus dijelaskan pada anak-anak kita supaya mereka lebih memiliki kesiapan dan mereka juga tidak menjadi salah satu anak yang juga turut membuli, gitu ya. Menjalin relasi yang baik dengan keluarga ABK, saya rasa ini perlu sekali. Jikalau memang Anda mengenal keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak Anda berkebutuhan khusus, adalah baik juga menjalin relasi dengan keluarga yang lain. Jangan menutup diri, dan jangan juga merasa bahwa kita tidak perlu keluarga yang lain gitu. Tetapi memang menjalin relasi dalam arti kita sama-sama mendidik di dalam masyarakat kita untuk menerima ABK. Saya sendiri sangat-sangat berharap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus mau terbuka dan mau membuka diri dan mau terlibat di dalam kehidupan masyarakat umumnya. Menerima dan melibatkan mereka dalam lingkungan. Anak-anak seperti yang memiliki berbagai macam kesulitan itu juga tetap harus bisa terlibat dalam lingkungan. Jangan sampai masyarakat kita tidak tahu bahwa di dalam lingkungan kita mungkin ada anak-anak yang bergejala Down syndrome, cerebral palsy, autisme, ataupun yang lain-lain, dan kita membiarkan mereka di dalam rumah. Tidak, kita libatkan, kita bawa dia keluar. Kita memperlakukan dengan sewajarnya, ya, dalam arti tidak memberikan terlalu banyak bantuan. Kemudian kita membuka diri dengan diskusi, belajar, dan informasi tentang ABK, seperti apa yang dilakukan sore hari ini. Ada Bapak Ibu yang mau duduk, yang mau belajar,
bagaimana sih mengenal ABK dan apa yang bisa saya lakukan. Kemudian aktif memberi support kepada keluarga dengan ABK. Karena memang keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, mereka punya pergumulan yang berat dan setiap hari seumur hidup. Sehingga mereka memang perlu satu dukungan, dorongan, dan satu dukungan moral gitu ya, dan juga satu bantuan bahwa mereka juga diterima di lingkungan. Ada banyak sekali pertanyaan, misalnya orang tua selalu bertanya, apa yang harus saya lakukan gitu dengan anak saya yang belum bicara, ya. Saya juga dulu bicaranya telat, atau bapaknya juga dulu bicaranya telat, gitu ya. Apakah memang anak saya perlu bantuan? Karena biasanya juga nanti tiba-tiba bicara sendiri, gitu ya. Bapak Ibu, tentu segala sesuatu yang ditangani dengan lebih dini, hasilnya juga akan lebih baik. Sehingga jikalau memang setelah harusnya 18 bulan seorang anak itu mulai berbicara, dan dia belum berbicara, tentu kita nggak bisa diem aja, gitu ya. Kita mesti mulai untuk memikirkan, mungkin nggak saya perlu untuk berbicara dengan seorang ahli, atau mungkin di tengah lingkungan Anda ada orang-orang tua yang juga anaknya dulu adalah speech delay misalnya. Mungkin dia bisa memberi arahan saya harus kemana. Hari ini Bapak Ibu bisa mencari bantuan di klinik tumbuh kembang anak. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga bisa mencari pertolongan, apakah itu lewat media sosial dan juga bertanya gitu ya kepada guru ataupun kepada dokter. Mereka juga dapat memberikan gitu arahan Bapak Ibu harus kemana. Karena misalnya ada hambatan di dalam belum berbicara, belum berjalan dan sebagainya, itu tentu harus ditangani lebih dini, lebih awal, sehingga bisa diselesaikan juga dengan lebih awal. Nah, jikalau ada di dalam kesulitan memiliki anak berkebutuhan khusus dan memasukkan sekolah gitu ya, itu kan program berikutnya yang kemudian juga sulit gitu ya, nggak semua sekolah mau terima. Apakah memang kita harus pergi ke sekolah luar biasa? Sekolah luar biasa adalah satu alternatif, tetapi bukan satu-satunya. Jadi Bapak Ibu juga boleh berpikir untuk homeschooling atau untuk memasukkan dia ke sekolah-sekolah inklusi, sekolah yang memang menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan kuota tentunya. Nah, ini juga bisa dipikirkan dan juga bisa melakukan pendidikan sampai memang kemampuan anak kita yang paling maksimal. Tentu tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa menempuh pendidikan yang tinggi, tetapi jikalau dia bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri, dalam arti kata dia bisa mandiri, dia bisa melakukan activity daily living sendiri, itu sudah merupakan satu hal yang sangat besar dalam kehidupannya. Kita tentu tidak bisa mengharapkan semua anak memiliki pendidikan yang tinggi, harus mampu ini dan itu. Tetapi jikalau dia mampu memberi pertolongan kepada dirinya sendiri, mengapa tidak? Dan jikalau anak kita memiliki kesulitan konsentrasi di dalam kelas, dan itu sudah diberitahukan oleh gurunya, bahwa dia tidak bisa berkonsentrasi, terus juga waktu dia bermain dengan teman-temannya, terlihat nampak dia tidak bisa berkonsentrasi, di rumah juga tidak bisa berkonsentrasi. Sudah 3 tempat yang menunjukkan di mana dia tidak berkonsentrasi dengan panjang, dengan cukup. Itu juga udah menjadi satu sign buat kita. Berarti anak saya harus saya bawa ke tempat terapi atau kita konsultasikan kemana supaya diberikan pertolongan. Bukan diberi obat gitu, tetapi diberi pertolongan supaya kemampuan konsentrasinya bertambah. Dan waktu konsentrasinya bertambah, otomatis kemampuan di yang lain juga bertambah. Jikalau anak yang seharusnya sudah bicara, tetapi dia tidak bicara, tetapi kita tidak memberikan dia terapi dan sebagainya, mungkin satu hari dia akan bicara memang. Tetapi akan ada banyak sekali hal yang tertinggal, yang tidak selesai, yang harusnya sudah dikerjakan, yang sudah selesai di dalam tahap perkembangannya, yang harus kita kerjakan lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan merasa anti kalau anak saya harus diterapi, anak saya harus bertemu dengan tenaga ahli, anak saya harus melakukan tugas ini dan itu berdasarkan arahan dari terapis. Itu tidak apa-apa. Ya, hari ini
banyak sekali kekurangan di dalam diri manusia, apalagi anak-anak di dalam 2 tahun terakhir pandemi, mereka tidak memiliki kemampuan sosial yang luas, tidak pergi kemana-mana, di mana harusnya sih sudah bicara, dia tidak bicara karena orang lain terus memakai masker, atau dia sendiri terus pakai masker. Semua orang di rumah sibuk dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan generasi ke depan itu tentu akan sangat sulit di dalam banyak facet. Sehingga selalu terbuka dengan pertolongan, selalu merasa saya perlu dibantu, dan selalu merasa bahwa tidak semuanya saya bisa selesaikan sendiri. Karena dengan membuka diri bahwa saya perlu dibantu, tidak segala sesuatu bisa saya selesaikan sendiri, Anda juga sebenarnya sudah menolong diri Anda dan anak Anda juga. Sehingga melalui apa yang saya sampaikan yang singkat ini, Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang sehat di dalam rumah, juga boleh memiliki kepedulian lebih besar untuk kondisi mereka yang mungkin berbeda. Dan juga mempunyai respek terhadap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan juga tidak usah malu ataupun kemudian tidak usah menjadi rendah diri karena anak-anak kita membutuhkan pertolongan terapis ataupun tenaga ahli tertentu. Karena lebih baik itu dilakukan sehingga kehidupan dia ke depan kemudian bisa berkembang dengan baik daripada tidak dilakukan apa-apa, tetapi dia kemudian juga kehilangan banyak hal di dalam masa depannya untuk dia bisa mengembangkan diri. Saya berharap semua sehat dan semuanya juga berbahagia, dan apa yang disampaikan juga mempunyai pertolongan dan memberikan satu masukan yang baik kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Terima kasih.